Boleh? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini saya hadir kembali di sini di Masjid Baitul Jihad. Alhamdulillah sudah jadi. Cakep banget masjidnya nih ya. Kalau masjid yang bagus begini kemudian tidak tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sayang, ya kan? Alhamdulillahnya ibu-ibunya masih rajin untuk datang taklim, memakmurkan masjid, ya, mengisi masjid, ya. Alhamdulillah. Ini nguing-nguing kenapa ini? Oh gitu. Enggak ini. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Alina, teman saya ini ya, teman saya di kampus ya. Alhamdulillah bisa hadir hari ini. Hari ini saya diberi tema tentang, karena bulan ini katanya temanya parenting, ya kan? Padahal spesifikasi saya bukan ahli parenting, ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengkolaborasikan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Nanti Ibu boleh browsing sendiri, kaitkan dengan ilmu-ilmu parenting yang Ibu pelajari, ya. Tapi kita sekarang belajarnya tentang dari sisi agamanya, ya. Bagaimana agar anak tidak menjadi durhaka. Saya nanti meminta tolong, karena saya nggak kenal, yang kenal hanya Fitri dengan Bu Alina. Jadi saya minta tolong Bu Alina, mungkin nanti supaya nggak ngantuk ya Bu, saya minta tolong untuk membacakan atau membuka. Mungkin ibu-ibu ada yang bawa Al-Quran, ada yang dari handphone, buka Al-Quran, ayat Al-Quran, nanti silakan dibacakan, minta tolong dibacakan dan artinya. Yang pertama mungkin Bu Alina dulu ya. Saya minta tolong nanti membuka surat Kahfi ayat 46, ya. Surat Kahfi ayat 46, kemudian surat At-Taghabun ayat 14-15. Silakan Bu Alina ditunjuk siapa yang membaca At-Taghabun ayat 14 dan 15. Silakan. Kemudian surat Al-Furqan ayat 74. Silakan dipilih lagi. Al-Furqan ayat 74. Ya, Al-Furqan 74. Yang terakhir Al-Anfal 27-28. Enggak terakhir deh, belum terakhir. Al-Anfal ayat 27-28. Supaya ibu-ibu nanti menyimak ayatnya dan dibaca artinya. Kemudian setelah itu surat Luqman. Surat Luqman ayatnya banyak, dari 12 sampai 19, tapi nanti kita pilah-pilah ya. Ya, 12 sampai 14. Tapi nanti tidak semua dibacakan. Dari 12 sampai 19 itu tidak semua dibacakan. Ini tukeran ya, boleh. Ya, yang pertama surat Kahfi ayat 46. Kahfi ayat 46, saya minta Bu Alina itu satu ya. Yang kedua surat At-Taghabun ayat 14-15. At-Taghabun. Yang selanjutnya Al-Furqan 74. Al-Furqan 74. Kemudian Al-Anfal 27-28. Al-Anfal 27-28. Nanti surat Luqman dari mulai ayat 12 sampai 19 itu dibagi 3 orang. Nah, ya karena itu di 3 poin yang berbeda. Tapi suratnya Luqman semua dari 12 sampai 19. Nah itu. Ya, jadi disiapkan yang tidak kebagian membaca boleh sambil dibaca terjemahannya supaya bisa melihat isinya gitu ya. Disesuaikan dengan poin yang akan kita pelajari. Baik. Ibu semua yang berbahagia, jamaah Baitul Jihad, pada pagi hari ini kenapa saya ambil materi tentang agar anak tidak durhaka? Zaman sekarang banyak sekali kita temukan ya. Anak-anak zaman sekarang ini banyak sekali yang melawan orang tua, ya. Entah salahnya di mana. Gitu. Dulu zaman kita kecil ibu, rasanya itu
Orang-orang tua pada saat kita kecil banyak sekali yang mempunyai anak banyak, anaknya 7, 10, betul tidak? Tapi kok enak-enak aja ya? Perasaan gak ada yang susah mengasuh anak, betul tidak? Sekarang zaman sekarang anak 1, anak 2 saja kok Masya Allah ribetnya, bawaannya pusing sekali. Kemudian belum lagi nanti kita lihat kalau ibu buka medsos, ada kemudian tayangan di TV, ada yang nempelin ibunya. Baru-baru ini tuh, Masya Allah saya ngelihatnya sampai ngilu, sampai gregetan, pengen nyamperin itu anak. Ya Allah, saya bilang, itu ibumu yang mengandungmu, ibumu yang melahirkanmu dengan taruhan nyawa, ditempelin, ditendang sampai luar garasi. Masya Allah, bahkan ada yang anak yang membakar ayah ibunya, yang membunuh, luar biasa. Merinding saya, mengerikan sekali cerita-cerita yang ada di medsos itu Bu. Ya, sekarang salahnya di mana? Padahal anak-anak zaman sekarang Bu, ibunya kan zaman kita. Ya enggak Bu? Kalau kita kan masih kecil zaman ibu-ibu kita dulu Bu, nggak ada permasalahan yang pelik rasanya. Ya, tapi kenapa anak zaman sekarang itu, yang ibunya ini adalah kita masa-masa ini, kok banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku? Salahnya di mana? Gitu, ya. Apa ada yang salah dalam pola pengasuhan kita sehingga anak-anak kita berubah jadi seperti itu pada umumnya, gitu, ya. Memang kalau teknologi kita memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Zaman itu berkembang pasti dari zaman dulu. Tetapi bagaimana orang tua mengembangkan pola asuhnya sehingga berkesesuaian antara pola asuh yang sesuai dengan teknologi di era sekarang dengan pola asuh yang diajarkan dalam agama. Jangan-jangan kita sebagai orang tua ada yang miss, ada yang lepas agamanya. Pola asuh yang sudah diatur oleh agama tuh ada yang lepas gitu. Gimana? Oh ya, live IG enggak apa-apa. Ya boleh. Gitu. Ada yang miss gitu. Di mananya? Coba nanti kita akan bedah satu persatu, kita akan uraikan gitu. Kalau seandainya ibu-ibu di sini sudah merasa oh ternyata yang sudah diuraikan ini kita semua sudah mengalami, alhamdulillah, ya kan? Berarti tapi nanti kan ke sana-sana ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang belum misalnya ya, ada yang belum, ada yang masih terlewat, coba kita terapkan. Ya, belum terlambat sebetulnya ya, karena anak itu selamanya akan menjadi anak kita. Nggak ada mantan anak, meskipun orang tuanya berpisah, tetap anak ayahnya, anak ibunya, ya kan? Tidak ada mantan di situ. Begitu pula orang tua, tidak ada mantan orang tua. Tetap ibu kita, tetap ayah kita, dimanapun mereka hidupnya, ya kan? Bersatu atau berpisah itu tetap. Nah itu. Nah sekarang saya mau menjelaskan dulu tentang konsep anak dalam Al-Quran. Nah, ya. Konsep anak dalam Al-Quran yang pertama adalah anak itu. Nah, kenapa saya ini nyala nggak ini? Ini nyala. Oh, untuk di YouTube. Tapi suara saya kedengeran, nggak apa-apa. Kedengeran ya? Nah, iya. Anak itu dalam Al-Quran yang pertama. Saya nulis nih supaya ibu-ibu fokus ke sini dan nggak ngantuk, ya. Lihat di sini ya, anak dalam Al-Quran. Yang pertama, anak itu adalah perhiasan dan kesenangan. Silakan Bu Alina dibacakan ayatnya. Kahfi ayat 46. Anak adalah harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal laki soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Nah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. ya. Nah, berarti harta dan
anak itu perhiasan dunia. Jadi kesenangan, ada dua hal itu, kesenangan dan perhiasan dunia. Ya. Kalau seandainya kita tidak perlakukan dia dengan baik, tidak perlakukan harta dengan baik, tidak perlakukan anak dengan baik, dia akan hilang maknanya sebagai perhiasan, sebagai kesenangan. Gitu. Berarti di sini sudah ada indikasi bahwa perlakuan kepada harta dan anak harus sesuai. Supaya apa? Supaya dia tidak hilang maknanya sebagai perhiasan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu bisa menjadi cobaan. Ibu-ibu fokus saja di sini, nanti di akhir akan saya berikan PowerPoint-nya. Jadi kalau ibu nanti fokus ke sini, nanti ibu akan paham dengan apa yang saya berikan. Karena PowerPoint itu kan ringkasan ya kan? Nah, tapi penjelasannya ada di sini. Bisa menjadi cobaan, bisa menjadi fitnah. Silakan dibaca surat At-Taghabun ayat 14-15. Boleh artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Nah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Loh, bisa ternyata anak itu menjadi musuh, bisa menjadi cobaan, menjadi fitnah. Coba lanjutkan Ibu, artinya tadi. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Bu, kita sebagai orang tua itu nggak boleh dendam sama anak. Meskipun anak itu jadi cobaan kita, jadi fitnah kita, usahakan untuk selalu memaafkan. Karena jalan hidup anak tergantung dari keridhaan dan keikhlasannya orang tua. Jangan-jangan ada anak-anak yang jalannya sesat. Sesat itu maksudnya nggak sesuai relnya, nggak sesuai dengan koridornya. Jangan-jangan ada orang tuanya nggak rela, nggak ridho, nggak ikhlas. Ibu tahu cerita Alqamah? Sudah tahu cerita Alqamah? Ah itu. Kalau udah tahu saya nggak ceritain lagi, ya kan? ya aku udah tahu, ya kan? Mengulang lagi nanti. Pokoknya Alqamah itu sampai diridhoi ibunya baru bisa meninggal. Kalau nggak, yang belum tahu browsing aja deh ya. Ntar panjang jadi cerita Alqamah ya. Saya biasanya cerita Alqamah nih kalau mau suka ceramah pernikahan yang di mempelai laki gitu. Saya suka ceritanya itu tuh ya. Biar ketika sudah menikah jangan lupa sama ibunya gitu ya. Itu biasanya gitu ya. Jadi Alqamah itu mau meninggal nggak bisa. Sampai mau dibakar sama Rasul gara-gara orang ibunya belum ridho, belum ikhlas gitu. Ya. Nah itu seperti itu. Jadi ibu rela, ikhlas, hati-hati, bisa jadi cobaan. Yang ketiga, anak, tadi apa? At-Taghabun 14-15. Anak bisa menjadi penyejuk dan penentram hati. Surat Al-Furqan ayat 74, silakan dibaca. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Apalah itu mah doa populer, ya kan? Nah, itu. Baca nggak tapi di doa itu? Kapan? Alhamdulillah. Benar tiap habis sholat? Alhamdulillah. Ya, nanti saya kasih wirid ya. Saya kasih wirid ada ayat-ayat Al-Qur'an supaya anak kita nurut semuanya sama kita. Mau? Mau banget apa mau aja? Saya lupa sih bawa itunya, bawa lembarannya. Kalau ada lembarannya langsung fotokopi aja gitu ya. Nggak pakai dicari-cari lagi dalam Al-Quran. Surat berapa? Kadang saya juga suka lupa ayat berapa ini ya, gitu ya. Maksudnya surat apa ayat berapa? Tapi ayatnya mah hafal gitu ya. Tetapi ininya kayaknya di Kak Imoy ada di kakaknya Bu Fitri ini kayaknya ada, udah pernah saya kasih kayaknya gitu ya. Nah itu, jadi penyejuk hati. Betul-betul qurrata a'yun gitu
Ya, penentram hati. Aduh, anaknya nurut, anaknya membanggakan, ya nggak? Anaknya itu soleh solehah, itu dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, anak itu sebagai amanah. Baca surat Al-Anfal 27-28. Terus selanjutnya bawahnya. Bawahnya. bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Fitnah. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. La takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum. Tuh. Jadi di situ amanah jangan dikhianati. Jadi dititipkan sama Allah kita anak itu, ya, jangan dikhianati Allah. Kalau kita dititipkan anak, jaga amanah Allah dengan baik gitu. Jadi anak itu sebagai amanah kata Allah. Ini anak dalam Al-Qur'an. Ya. Bisa jadi perhiasan, bisa jadi cobaan, bisa jadi penyejuk dan penentram, dan bisa jadi amanah. Ini kata Al-Quran. Sekarang anak di dalam hadis. Nah, ibu-ibu nggak usah ini, karena hadis nyari di mana bingung ya. Nanti nyarinya di Google gitu. Yang pertama, kelihatan nggak ini? Apa saya ganti ininya? Nah, dosen selalu ada Fridol, Bu. Ya, nah, yang pertama dalam hadis disampaikan bahwa kita harus mendidik anak dengan benar. Ya. Keharusan mendidik anak dengan benar. Mana Nabi yang menyuruh begitu? Mana hadis Nabi yang menyuruh begitu? Ini juga hadisnya populer, hadisnya ya, insya Allah sering mendengar walaupun gak hafal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas siapapun yang dipimpinnya. Nah, di tengah-tengah hadis itu ada kata-kata dan kepala rumah tangga atau ayah atau di situ orang tua bisa disebutkan adalah bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Maka yang ditanggung jawabkan ini, yang diberikan tanggung jawab ini harus betul-betul benar dalam mendidik. Harus benar. Kenapa? Bertanggung jawab. Nanti dia akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya kan saya suka bilang kan, apa saya pernah bilang apa enggak kemarin itu. Orang tua sesoleh apapun, ahli ibadahkah dia, ustadz dia di dunia, sering ngajar ngaji, sering jadi qori misalnya, ya kan? Tetapi anak-anaknya ternyata ahli maksiat. Dia nggak bisa untuk membimbing anaknya ke jalan yang benar. Itu yang ditanya orang tuanya dulu, Bu, bukan anaknya. Robert, siapa namanya? Saya takut kalau Ahmad, suami saya Ahmad. Robert, kenapa ini anak kamu jadi ahli maksiat? Iya susah dibilangin. Ya susah dibilangin kan harusnya pendidikannya dari dini nanti kita bicarakan pola asuh sejak dini. Bisa anak itu, Bu. Kalau dididik dari kecil, Ibu punya pohon bonsai nggak? Kalau suka lihat pohon bonsai, itu dibentuknya itu dari kecil. Kalau udah jadi pohon beringin, mau dibentuk patah. Ya nggak? Sama anak juga begitu. Ya. Kalau lagu Nasyidariyah, nggak tahu nih usianya yang sama saya, ya. Bagaikan mendidik anak di waktu kecil, bagaikan mengukir di atas batu. Kalau mendidik anak setelah dewasa, bagaikan mengukir di atas, nggak jadi-jadi itu ukiran, iya kan? Nah itu kalau lagu Nasyidariyah kan begitu ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir. Saya doang yang tahu kayaknya nih. Nah, nggak jadi nyanyi deh. Ya, itu seperti itu kira-kira. Ya,
Jadi itu dengan kullukum ra'in. Nanti adalah di PowerPoint-nya saya tulis itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tulislah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oh. Baca ya tulisan saya ya. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in. Setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Salah satunya orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis disampaikan bahwa anak perempuan, yang punya anak perempuan nih siapa nih? Banyak nggak? Anak perempuan menjadi penghalang atas api neraka. Wah, kalau punya anak laki gimana? Enggak ya? Bukan enggak, tapi enggak disebutkan. Ya, semua anak sebetulnya sama kalau menjadi syafaat nanti. Tapi yang disebutkan dalam hadis, karena satu udah ada kisahnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu meminta sedekah gitu ya. Karena dia sudah tidak punya makanan lagi, sedangkan saat itu Siti Aisyah hanya punya tinggal 1 butir kurma saja, nggak ada lagi. Dikasihlah ke ibu-ibu itu punya 2 anak, ibu-ibunya nggak makan, kurmanya dibagi 2, kasih anaknya sebelah, gitu ya. Ketika Rasul ketika diadukan atau diceritakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, siapa yang diuji dengan perempuan, anak-anak perempuan, kemudian dia bersabar, maka itu akan menjadi sitron alannar. Maka mereka nih anak-anaknya yang perempuan akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Tuh. Kemudian dalam hadis yang lain, siapa yang punya 3 anak perempuan, maka dia gampang masuk surga, gitu kan? Bagaimana dengan 2 ya Rasulullah? Begitupun 2. Bagaimana dengan 1 ya Rasulullah? Begitu pula demikian kata Rasul. Berarti nggak apa-apa punya anak 1 perempuan juga. Syaratnya dididik dengan baik. Lah kalau udah punya anak cuma 1 perempuan nggak bener, gimana mau masuk surga kita? Gimana kita mau terhalangi dari api neraka? Itu di situ. Gitu ya. Nah, kemudian dalam hadis Nabi ajarkan kita harus komitmen dan bersungguh-sungguh dalam mendidik anak. Sungguh-sungguh dalam mendidik. Apa hadis yang disampaikan ini? Kok kita disuruh komitmen dan sungguh-sungguh? Kita nggak boleh bohong sama anak, Bu. Ini biasanya sering kita lakukan. Betul nggak, Bu? Kadang-kadang kelihatannya sepele. Tetapi sering kita lakukan sejak anak kita kecil. Udah nanti di sana ada lagi yang lebih bagus udah. Gara-gara nggak mau nggak beli. Itu nggak komitmen itu, nggak sungguh-sungguh. Kalau memang kita lagi tidak punya uang untuk beli, sampaikan. Rasulullah itu nggak boleh, ada hadisnya. Kalau kata Rasul, kalau ada orang tua yang bilang begini kepada anaknya, dan tanpa suatu kebenaran, maka itu adalah dusta, dan dusta itu adalah berdosa sama anak loh. Padahal nanti ya nak, ibu lagi nggak punya uang sekarang, nanti mudah-mudahan ayah besok punya uang, kita beli, insya Allah ibu beliin nanti kalau ayah udah punya uang, gitu. Jadi jangan dibohongin tuh anak, gitu kata Rasul begitu ya Bu. Nah itu kita coba introspeksi nih gitu ya. Ini kan kita sedang mau menguraikan pola-pola asuh dalam ajaran agama begitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, anak dalam hadis diceritakan perlakukan anak dengan kasih sayang. Nabi ajarkan nggak? Ajarkan. Nabi itu nggak pernah marah sama anak kecil. Bahkan melihat anak laki-laki siapapun bukan anak Nabi, dicium sama Nabi. Ya, dicium sama Nabi itu. Ada orang anaknya 10 laki semua, gitu. Dicium sama Rasul, kata Rasul, engkau mencium anak laki-laki ya Rasul. Padahal waktu itu bangsa Arab gengsi sekali namanya cium-cium anak. Bangsa Arab jahiliyah tuh gengsi. Sama anak laki aja gengsi, apalagi sama anak perempuan. Anti banget mereka sama anak perempuan. Iya kan?
disangka anak perempuan itu nggak tangguh, nggak bisa pergi ke medan perang, nggak kuat gitu kan. Nah itu kan semuanya kan dihabiskan sama Rasulullah yang seperti itu, diganti dengan ajaran-ajaran yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Rasul mencium. Kata si orang ini yang punya anak 10, saya tidak pernah mencium anak-anak saya yang laki-laki. Kata Rasul apa? Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Hadis nih. Yo. Refleksikan ke dalam diri kita, bukan hanya kepada anak, juga kepada orang lain. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasih. Itu Rasul bilang. Tuh. Kasih sayang anak gitu ya. Amanah Allah tuh lihat. Ini amanah harus sesuai kan, anak amanah harus diperlakukan dengan kasih sayang. Sesuai antara Al-Quran dan hadis. Nah sekarang kita coba introspeksi. Ini sudah ya. Nah sekarang kita mulai ke pola asuh ya. Nah sudah bisa saya hapus ya. Ya. Pola asuh. Papan tulisnya baru ya Bu? Enggak. ini masjidnya baru, papan tulisnya juga baru ya. Nah, ini karena masih susah dihapusnya. Biasanya papan tulis baru begitu. Gak apa-apa. Jihad dikit lah. Supaya nggak ngantuk olahraga. Nggak usah. Kalau dalam ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan yang kita pelajari di pesantren gitu ya, itu sebetulnya nggak diperkenankan. Tolong hapus, gitu enggak ya. Guru yang menghapus tidak boleh. Saya ajarin ya inian ya. Kalau guru-guru nggak boleh pakai tangan kiri, harusnya pakai tangan kanan. Itu ilmu pendidikan itu ya, ilmu pendidikan. Pandangan harus semuanya kelihatan gitu ya, dari ujung sana ke ujung sana. Itu makanya saya kalau mengajar nggak pernah menghapus pakai tangan kiri. Pendidikannya masih nyangkut. Ilmu pendidikannya masih nyangkut. Namanya buku Tarbiyah wa Ta'lim. Kenapa? Iya, menjadi contoh. Sama guru-guru saya, ustadz-ustadz saya juga demikian. Dan nggak pernah meninggalkan kelas dengan papan tulis yang kosong. Guru-guru saya nggak pernah meninggalkan kelas dengan papan tulis yang kosong. Dari ujung papan tulis di pesantren dulu, panjangnya lebih panjang dari ini Bu. Dari sini ke sana. Ada 3 bagian dan pakai kapur dulu. Bukan pakai ini. Sekarang pola asuh Rasulullah. Ya. Pola asuh Rasulullah kepada anak-anaknya. Yang pertama, selalu menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Caranya bagaimana Rasul itu menanamkan tauhid? Caranya anak-anaknya Rasul itu selalu diajak berdialog. Walaupun masih kecil-kecil. Ya, Fatimah kan anak yang paling kecil. Sayyidina Fatimah itu anak paling kecil. Dari pertama mulai Abdullah, Qasim, itu kan mereka hidupnya sebentar sekali. Jadi mereka tuh sudah wafat duluan. Sebelum Rasulullah wafat. Baru tahu apa udah tahu? Udah tahu, alhamdulillah. Berarti ya kan berarti saya nggak perlu cerita lagi kan. Nah itu maksudnya, makanya saya tanya ya. Kemudian anak-anak yang perempuan, Ruqayyah, Umi Kalsum ya kan, Fatimah gitu. Nah itu apa namanya, diajak berdiskusi sama Rasul tentang apa? Tentang keesaan Allah. Nah kemudian apalagi? Diskusi, dialog ya. Dialog tentang Allah, tentang tauhid. Yang kedua, caranya dilibatkan dalam majelis-majelis ilmu. Nah, dilibatkan dalam majelis ilmu. Nih seperti sekarang nih, Rasulullah sedang mengajar misalnya ya, mengajar para sahabatnya, didatengin anak-anaknya. Jadi makanya kalau kita nih misalnya nih ada pengajian, ada pengumuman, tolong kalau bisa jangan bawa anak kecil gitu ya. Banyak gak begitu? Iya kan, maksudnya supaya gak keganggu konsentrasinya gitu ya. Nah, tapi Bu, ketika anak-anak itu dibiasakan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, dia akan merasa terbiasa untuk mencari ilmu. Gitu, jadi mereka itu orangnya nggak jadi orang yang bosan untuk belajar. Karena udah sering. Tapi dengan syarat,
memang ibunya harus memastikan anak itu tidak rewel. Supaya memang tidak mengganggu yang lain. Betul. Kalau itu saya setuju. Kenapa? Kalau kemaslahatan orang banyak harus lebih didahulukan. Sama dengan sholat. Sholat id misalnya. Ajak anak-anak kecilnya boleh. Tapi syaratnya harus dikondisikan. Anaknya betul-betul fresh untuk ikut sholat. Kalau tidak, lebih baik ibunya tidak sholat. Bu, anak saya bayi, saya jarang sholat id. Waktu anak saya bayi-bayi tuh, yang umur 2 tahun, setahun. Kalau misalnya dia bangunnya enak, terus seger, udah sarapan, udah apa. Mau ikut adik sholat gitu. Ikut, baru kita ajak. Baru dia benar-benar sholat. Tapi kalau dia lagi masih uring-uringan, bangun dipaksa, iya kan? Itu. Terus bakal jadi nangis, ngeraung-raung. Imam lagi Allahu Akbar, ntar kelupaan itu imam bacaannya apa. Gara-gara tuh anak kecil gak konsentrasi, bener gak? Itu kan kemaslahatan, jadi sebaiknya gak usah. Tapi kalau majelis-majelis ilmu begini, anaknya bisa dikondisikan, ajak. Gak apa-apa. Ajak gak apa-apa. Ini Rasulullah selalu begitu. Gitu ya, Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu mengajarkan untuk mengabdikan ilmu, mengabdikan diri. Mengabdikan diri pada agama, kepada anak-anaknya. Jadi Ruqayyah itu Bu, itu kan istrinya Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan itu kan gelarnya Dzunurain. Dzunurain itu artinya yang punya 2 cahaya. Kenapa? Menikahi 2 anak Rasulullah, Ummi Kalsum dan Ruqayyah. Gitu ya, kan salah satunya setelah itu wafat kan. Nah, kemudian itu kan hijrah ke Habasyah, Bu. Ethiopia. Ya. Waktu itu Ethiopia belum jadi negara miskin kayak sekarang. Itu masih subur, masih jaya, masih makmur lah pokoknya. Hijrah kenapa? Karena kan banyak dimusuhi di tanah Arab kan. Nah itu makanya hijrah ke Habasyah. Sebelum hijrah ke Madinah tuh hijrah ke Habasyah dulu. Itu ikut serta. Meskipun kehidupannya sulit, penuh dengan tantang. Kenapa? Diajarkan untuk mengabdikan ilmu. Kamu harus ikut menemani suami kamu dimanapun suami kamu ditempatkan gitu. Nah itu kan bisa direalisasikan dengan kehidupan zaman sekarang, ya kan? Ya jangan mau nempel sama emak kita mulu. Ya kalau orang tuanya ke sana tuh, temenin suaminya. Ya enggak? Gitu. Itu nanti anak-anak kita akan melihat, oh iya ibu saya betul-betul mengabdi pada suaminya. Gitu. Iya kan? Nah, makanya anak-anaknya Rasul itu semuanya terlatih untuk mengabdikan diri kepada agama. Kalau perang misalnya ya, itu ikut. Fatimah yang segitu kecilnya saja sudah ikut membantu itu. Membantu ngurusin makanan-makanannya, apa segala macam. Ikut. Kemudian menebarkan cinta dan kasih sayang. Nah, itu pola asuh Rasul. Menebarkan cinta dan kasih sayang. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah tidak terjebak dengan nikmat dunia. Jadi nggak ada Bu. Ya Rasul tuh mengajarkan untuk bermewah-mewah. Padahal sebagai Rasulullah itu sangat berhak untuk hasil rampasan perang, ghanimah, sangat berhak. Ya, ada dalam Al-Qur'an. Iya kan? Tapi Rasulullah itu tidak mau untuk bermewah-mewah hidupnya. Bahkan Rasulullah pernah sampai kelaparan. Rasul nggak mau minta-minta, lebih baik berpuasa. Sampai diganjel ini perutnya nih, ininya udah kendor nih, ya kan? Diganjel pakai batu biar muat, gitu. Jubahnya atau ininya ikat pinggangnya, biar muat. Saking apa? Saking nahanin lapar. Subhanallah, ada nggak kayak kita begitu? Ya, mengajarkan kepada anak-anak kita itu jangan terjebak pada nikmat duniawi. Gimana ya, susah ya, dibilang susah sebenarnya enggak juga sih, cuma dilematisnya sekarang mall di mana-mana. Bekasi ada mall di mana sekarang? Banyak kan? Masya Allah, sini mall, sana mall, Bekasi Timur lain, Bekasi Barat lain. Iya kan? Lah, anak-anak tuh udah pinter banget nyari tempat ini ya, apa namanya? Hangout, kongko-kongko, apa itu namanya ya? Tuh anak-anak zaman sekarang. Ngafe, kopinya bermacam-macam, ya, dengan apa namanya? Topping yang aneka ragam, dari rasanya asin, manis, pahit. itu tantangan itu buat para orang tua. Nih Nabi begini pola asuhnya.
nggak terjebak Nabi. Meskipun Nabi sendiri berhak untuk itu dan bisa untuk punya harta yang banyak, tapi Nabi tidak mengajarkan anak-anaknya seperti itu. Bisa nggak kita? Nah sekarang pola asuh yang diajarkan dalam agama seperti apa? Kalau anak kita tidak mau menjadi anak yang durhaka, maka kita harus mengajarkan pola asuhnya, pola asuh kita, pola asuh kepada anak-anak itu dari sisi agamanya. Nanti baru akan mengikut. Agamanya benar, pasti dunianya akan ikut. Itu sudah pasti, Bu. Jangan khawatir. Ya, jangan kebalik, dunia dulu. Antarlah belajar ngaji mah kalau udah tua aja. Sekarang les matematika aja kamu, biar dapat kerjaan yang baik. Les biola, oh les biola 1 kali pertemuan 250.000. Giliran panggil guru ngaji 50.000. Bukan di sini kali itu ya Bu ya, sono yang lain, ya. itu saya tanya guru-guru ngaji itu saya tanya Bu, gitu loh. Makanya guru-guru ngaji pada, ya Allah kehidupannya sederhana sekali. Padahal itu yang mengajarkan ilmu akhirat. Yang bakal dia ketemu Allah nanti itu yang diajarin guru ngajinya. Alif bata, abata saja. Tapi dibayar kalau giliran les biola, Masya Allah. Sampai ratusan ribu dibayar gitu. Ntar ngajinya bentar aja lah. Kalau udah pensiun baru ngaji. Iya kalau umurnya sampai. Iya enggak? Nah itu. Harus kita ajarkan pola asuh yang sesuai dengan ajaran agama. Apa sih pola asuh yang diajarkan agama? Pola asuh yang islami. Agama mengajarkan. Yang pertama harus diajarkan, nanti kita uraikan satu persatu. Masalah akidah. Yang kedua, masalah ibadah. Yang ketiga, masalah muamalah. Nah, muamalah kita di sini kita fokuskan kepada akhlak. Ini 3. Kalau masalah akidah, ibadah, muamalahnya baik anak kita nggak akan durhaka. Ya, kayak gimana sih? Satu-satu kita bahas. Akidah sekarang yang pertama nih. Buka surat Luqman ayat 12 sampai 19. Saya nggak akan bacakan ya ayat 12-nya. Langsung ke ayat 13 coba. Dan 14 silakan. Ayat 13 dan 14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu yang memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar berzaliman. Sebentar. Ya, yang besar. Sampai situ dulu. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ya'izuhu di sana artinya ngajarin. Ya, mengajarkan. Mau'izoh, tahu mau'izoh? Mau'izoh hasanah itu kan pelajaran yang baik. Jadi wa huwa ya'izuhu itu artinya dan dia memberikan pengajaran kepada anaknya. Ya bunayya. Hai anakku, la tusyrik billah. Akidah itu. Jangan mempersekutukan Allah. Ibu dulu nih, waktu belum nikah, baru deket-deketan PDKT sama bapak dulu. Janjian jam 1, datang jam 2. Marahnya kayak apa Bu? Cemberut dulu apa? Kenapa? Ada urusan, aku diduain ya. Gitu. Padahal cuma ada urusan. Aku diduain sama urusan itu. Ibu zuhur jam 12, baru sholat 2:30. Tuhan gak marah begitu Bu? Iya gak? Iya gak? Ibu masih dikasih rezeki banyak. Padahal itu termasuk orang yang lalai dalam sholat. Ya, makanya kalau ada orang yang masih subur nih ya, kalau yang depan yang pos saya gak ngomong nih ya. Kalau zuhur jam 12, dia baru sholat 2:30 nih, baru sholat zuhur 2:30 baru wudhu. Begitu ke kamar mandi mau ambil wudhu, buang air kecil, tuh dapat haid. Gimana tuh sholat zuhurnya? Qadha. Harus qadha. Kenapa? Waktu zuhurnya dari jam 12, ibu lalai. Makanya harus di qadha. Kapan qadhanya? Ya nanti kalau udah bersih, udah suci. Jadi sholat zuhurnya 2 kali nanti. Sholat zuhur adaan sekarang, habis itu sholat zuhur lagi qadhaan. Oh gitu. Saya ajarin nih Bu, jangan sampai enggak. Kenapa? Nanti ibu enggak kehitung itu sholat zuhurnya hilang.
Ibu dosa meninggalkan sholat zuhur, meskipun yang kodok mungkin yang nggak tahu lah pahalanya seberapa besar lagi ya, udah kodok ya kan. Nah itu kan kelalaian kita gitu. Saya ajarkan juga tuh kepada anak-anak gadis tuh yang biasanya suka melalaikan sholat tuh, ya. Asar jam 3:30, jam 5 baru sholat asar. Tahu-tahu mau sholat asar udah dapet haid, kodok, ya gitu ya. Makanya harus tepat waktu. Akidah la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan duakan Allah. Allahus somad, hanya kepada Allah tempat kita bersandar. Jangan cari yang lain. Kita manusia aja nggak enak diduakan. Gimana Allah masih lebih Allah tuh masih baik banget. Sudah banyak diduakan, sudah banyak diselingkuhin. Iya kan? Nah itu. Tuh pola asuh. Terus baca yang selanjutnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu. Nah, di situ poinnya. Bersyukurlah kepadaku dan kedua anishkurli wali walidaika. Oh ternyata bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua bagian dari akidah, Bu. Orang tua ini benar-benar ada tepat di bawah Allah. Ya, makanya apa hadisnya? Keridoan Allah, ridallahu fi ridal, wasukhtullahi fi sukhtihima. Dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Di situ. Jadi ternyata bersyukur kepada orang tua masuk ke dalam akidah. Harus ditanamkan dari kecil. Makanya ketika anak-anak kita, sudah kita belikan sesuatu, ajarkan. Ayo bilang apa sama ibu. Ayo bilang apa sama ayah. Makasih ya, makasih ibu, itu dari kecil. Kalau terbiasa mengucapkan terima kasih, dia tidak akan sungkan mengucapkannya ketika dewasa. Tetapi kalau dari kecil tidak pernah terbiasa untuk mengucapkan terima kasih, dia pasti akan merasa, apa ya bahasanya ya, nggak biasa gitu. Kayak kaku, grogi kalau mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Anak-anak saya kalau di telepon apa segala habis dikirimin duit, ayah makasih ya, itu masih selalu. Itu kenapa? Karena sudah dibiasakan begitu. Kalau mau ujian, ibu bilang, saya bilang, Bu besok doain Ade mau ujian, minta maaf dulu sama ibu. Oh iya, maafin Ade ya Bu, doain Ade, Ade besok mau ujian. Gitu. Itu saya suruh. Ibu juga harus menyuruh. Nanti kebiasaan mereka, ketika mau ujian, ayah ibu maafin Mbak ya. Ibu Mbak minta maaf, besok Mbak mau ujian, tolong didoakan. Ya. Ibu maafkan, ibu ridhoi, ini yang keluar dari mulut saya. Ibu maafkan, ibu ridhoi Mbak, insya Allah mudah ujiannya besok, belajar yang baik. Gitu. Dan itu harus dibiasakan dari kecil. Kalau nggak dibiasakan, nggak tertanam. Akidah itu ditanamkan, pondasi. Ya, kalau pondasinya nggak kuat, yang tumbuh roboh. Sedangkan ketika sudah tumbuh, angin kencang, badai, ya kan? Banyak yang gesek, senggol sana, senggol sini. Kalau akidahnya kuat nggak terganggu dia. Ya, makanya gimana caranya menanamkan akidah dan tauhid kepada anak? Caranya, nah, cara tanamkan tauhid dan akidah kepada anak. Yang pertama, berikan pemahaman tentang konsep keesaan Allah. Konsep keesaan Allah, kalau kita mau menanamkan kepada anak balita, itu nggak bisa diceramain kayak saya nyeramain ibu-ibu. Adek, Allah itu satu ya, Allah itu harus berhak disembah, kamu nggak boleh menyembah yang lain. Caranya nggak akan nyambung. Yang ada nih ibu saya ngomong apa ya? Iya kan? Nggak akan nyambung. Melalui apa biasanya anak-anak? Cerita. Cerita kisah-kisah, ceritain kisahnya para nabi dan rasul, ceritain mukjizatnya di zaman nabi dan rasul. Ternyata nabi diberikan Allah mukjizat deh, gitu, ya kan?
Oh Nabi Ibrahim itu mukjizat itu bisa kebal dari api. Itu berkat apa? Berkat kuasanya Allah. Gak ada yang bisa menolong kecuali Allah deh. Tapi dengan imajinasi mereka dikembangkan. Lihat bukunya, ya kan? Lihat gambarnya, ada oh kayak begitu gitu. Cerita tentang apa? Tentang para sahabat Nabi, bagaimana sahabat Nabi, tentang cintanya Allah kepada hambanya. Cerita. Tuh dek, Allah menolong hambanya yang begini nih dek. Kalau ada kisah-kisah inspiratif yang ada pada masa sahabat, ada masa tabiin, waliullah dan lain-lain, itu menstimulasi imajinasinya untuk berkembang dan memberikan pemahaman bahwa Allah itu esa, Allah itu kuasa. Nah itu tanamkan sejak kecil gitu. Tapi bukan berarti saya bilang kalau udah besar terlambat, enggak. Tidak ada yang terlambat, ya, tidak ada yang terlambat. Terus tanamkan itu. Namanya orang tua itu nggak ada putusnya sama anak, ya. Meskipun anaknya sudah berumah tangga, walaupun dia sudah menjadi kewajiban suaminya, tetap dibimbing. Kalau dia salah jalan, tetap dibimbing, gitu. Apalagi kalau dia susah, ibunya orang kaya, anaknya susah, bantu anaknya. Jangan, udah biarin aja itu mah tugas suaminya. Lah dia sampai minjem ke orang lain, kalau ibunya orang kaya gimana? Salah juga ibu. Tuh, konsepnya tuh harus dibenerin dulu. Tuh. Cerita, berikan pemahaman seperti itu. Yang kedua, libatkan Allah dalam tiap keadaan, tiap situasi. Contoh, kita lagi makan, di meja makan ada ayam goreng, ada sayur asem atau sayur sop gitu. Alhamdulillah dek, ayo baca doa Allah wa barik lana. Alhamdulillah ya dek, tuh kita makan ayam, kita bisa makan sop. Ini rezeki dari Allah. Di luar sana dek, orang ada yang makan cuma pakai telur. Gak ketemu ayam dia, kenapa? Allah ngasihnya cuma segitu. Gitu. Ini alhamdulillah Allah ngasih adik lebih. Berarti ada bersyukur. Ya kan? Kemudian ketika kita mau belajar, nyuruh anak belajar. Dek ayo belajar, ayo mbak belajar. Kenapa? Allah senang sama orang yang pintar. Allah senang sama orang yang mau menuntut ilmu. Diangkat derajatnya sama Allah. Tuh, libatkan Allah. Ya, makanya ibunya harus pinter. Pinter lah kalau di sini ngaji mulu ya kan. Kan tiap minggu, bener nggak? Ya, tiap minggu. Makanya jangan sampai di skip kalau bisa ya. Kecuali ada urusan yang sangat mendadak dan penting. Kemudian ketika lagi sakit, bilang, nggak apa-apa, sakit sedikit. Allah itu lagi sayang sama kita. Kalau sakit, dosa-dosa yang kecil-kecilnya tuh lagi diampunin. Kalau kita sabar, insya Allah akan derajat kita akan diangkat Allah. Udah, kita minum obat, kita istirahat. Kan usahanya harus minum obat. Jangan kita doa aja ya nggak sembuh-sembuh juga. Namanya sakit gigi. Aduh berdoa aja. Robbi anni masaniyadurru anta arhamur rahimin. Ya ke dokter gigi bu, gitu ya. Ya namanya orang sakit gigi gimana? Ke dokter gigi sambil berdoa gitu. Ya itulah namanya ikhtiar dan doa harus seimbang. Namanya tawakal, baru setelah itu tawakal. Serahkan hasilnya pada Allah. Kalau cuma berdoa, nggak akan dikasih sembuh sama Allah. Atau ke dokter aja, belum tentu juga pindah rumah sakit, ya sembuh-sembuh. Nggak berdoa sama Allah. Ya, itu doanya Nabi Ayub. Robbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Jadiin wirid kalau lagi sakit. Habis sholat, baca setiap habis sholat 3 kali. Oh longgar waktunya 7 kali dah, 7 kali. Lebih longgar lagi 11 kali. Kenapa saya nggak 10? Karena Allah suka yang ganjil, makanya saya suka ganjil. Ya, nggak 10 tapi 11 gitu. Terserah ibu. Wirid itu ibu yang ngatur semampu ibu. Ibadah itu nggak boleh dipaksa, nggak boleh. Ibu ngantuknya luar biasa, sholat tahajud begini. Tidur, bukamu kena tidur. Nggak boleh ibadah dipaksa. Gitu ya. Jadi ibadah itu harus dipaksakan semampu kita. Harus dipaksakan tapi karena apa? Kalau nggak dipaksakan males. Ya kan? Males kalau nggak dibiasain, dipaksain. Paksanya tuh kalau yang nggak boleh dipaksa itu kalau misalnya memang ada kendala. Ya ngantuk gimana mau maksain gitu. Ya kan tapi kalau nggak ngantuk paksain. Yang ketiga kan melibatkan Allah dalam setiap urusan. Yang ketiga adalah menanamkan ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah.
Kalau kita belum merasa melihat Allah, kita merasa Allah melihat kita. Berarti dalam kita menanamkan ihsan, tanamkan bahwa kepada anak bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi ketika anak mau berbuat tidak baik, dia akan takut. Rata-rata dari kita sampai tua nggak pernah dia tanamkan ini. Makanya yang korupsi malah lanjut terus. Ya nggak? Karena apa? Karena nggak pernah merasa diawasi oleh Allah. Mau berbuat apapun lanjut aja. Tidak merasa ditanamkan ihsannya. Nggak terbentuk. Kita hanya dibentuknya ya imannya, ya Islamnya, ya kan? Kita percaya Allah ada, kita jalankan ibadah-ibadah, sholat, zakat, puasa. Tapi ihsannya jarang kita didik kepada anak. Merasa selalu diawasi Allah. Sehingga kalau anak sudah dididik ihsannya dari awal, mau nyontek aja di kelas takut dia. Kecil, kelihatannya sepele, nyontek. Sepele, tapi itu dampaknya besar. Nanti kalau sudah dewasa, seperti sekarang lah, Bu Alina pasti paham mahasiswa itu. Dikit-dikit chat GPT, dikit-dikit AI, dikit-dikit. Ininya agak diasah ini. Boleh dipakai itu sebagai bantuan, panduan boleh. Tapi ini harus tetap diasah. Harus tetap dipakai. Allah ngasih akal kepada kita untuk diasah, untuk dipakai. Masa akal didiemin aja? Itulah bedanya manusia dengan makhluk Allah yang lain. Karena diberikan akal, pemahaman, bisa berpikir. Gitu. Kalau sekarang yang disuruh mikir robot, buat apa jadi manusia? Sama aja dengan kambing kalau begitu. Iya kan? Sama kan makhluk hidup. Itu diciptakan Allah. Nah itu. Ini yang pertama akidah ya. Sudah ya. Yang kedua. Yang kedua apa ini? Ibadah. Coba dibaca surat Luqman ayat selanjutnya. Ayat 16 ya. Oh bukan, 17. Kalau 16 itu adalah kalau seandainya kedua orang tua kita itu keluar dari jalur agama, apa kita nurut juga gitu kan. Kita boleh tidak menurut kepada orang tua yang orang tuanya keluar dari jalur agama. Misalnya orang tuanya naudzubillah ngajakin, ayo kita pindah agama aja. Gitu. Nah itu boleh kita tolak. Oh ini nih di dalam agama Islam nggak dihargai nih kita gitu. Misalnya itu boleh kita tolak. Itu keluar dari agama atau keluar dari akhlak yang diajarkan oleh agama boleh kita. Jangan begitu Bu, tidak boleh. Jangan begitu Pak, nggak boleh. Agama melarang kita untuk berbuat seperti itu gitu. Boleh disampaikan dengan cara-cara yang baik yang tidak menyakitkan hati. Ingat, tidak menyakitkan hati. Kita bilang aja nggak boleh. Apalagi yang menyakitkan hati, apalagi mukul. Apalagi nendang, apalagi bakar orang tua. Ya Allah, aja lo nggak boleh. Gitu. Ya Allah, luar biasa itu. Al-Quran udah mengajarkan itu. Selanjutnya ayat 16 berarti. Wasbir. Ya. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Iya, kalau ayat sebelumnya apa Bu? Dan jika keduanya memaksamu untuk bersekutukan dengan Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, terus ayat setelahnya 17. 17, hai anakku, dirikanlah sholat dan itu suruhlah 17. manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, berarti yang tadi ya terus. Dan sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Iya. Jadi yang tadi sampai ayat 16 masih dalam masa akidah ya. Nah, yang mulai ayat 17 itu sudah masuk ke dalam ranahnya ibadah. Ya bunayya aqimis sholah. Ya kan? Ya bunayya aqimis sholah. Hai anakku, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan atau serukan kepada yang ma'ruf, yang baik, cegahlah kemungkaran. Wasbir ala ma asobak. Bersabarlah kalau kamu dapat musibah, dapat ketidaktenangan, ketidaknyamanan, sabar. Jadi poinnya ibadah itu di sini, yang pertama ajarkan semua syariat
Kalau semua syariat berarti ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ya kan? Tuh syariat semuanya tuh. Gitu. Ajarkan, kenapa poinnya di situ Luqman itu berkata, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Karena sholat itu kunci dari semua ibadah. Karena sholat itu merupakan tiangnya agama. Sholatnya rusak, agamanya rusak. Gitu. Karena sholat itu merupakan amalan yang pertama dihisab Allah. Tuh, sholat. Kamu mau hidupmu benar, perbaiki sholatmu. Mau akhiratmu selamat, perbaiki sholatmu. Sholat dulu, makanya. Tapi di sini yang dimaksudkan bukan hanya sholat, tetapi ajarkan semua syariat. Mulai dari sholat yang pertama. Puasa, zakat, haji, ajarkan. Gitu. Tapi kan semua ini kan sholat sama puasa yang ibadahnya untuk diri kita sendiri, yang tidak bisa diriakan kan puasa. Kalau sholat masih kelihatan bolak-balik masjid, masjid baru, kita sholat masjid ayo, gitu ya. Tapi kan masih kelihatan orang, ini ibu itu mau pamer nih tiap subuh ke masjid. Orang kan ada aja yang ngomong, iya kan? Tapi kan niat kita hanya kita dan Allah yang tahu apa kita ria apa enggak, iya enggak? Gitu. Enggak usah dipeduliin, yang penting kita niatnya ikhlas karena Allah gitu. Tapi kan kelihatan, kalau puasa kan enggak kelihatan. Siapa yang tahu kalau kita berpuasa, kecuali kita ngomong, saya puasa. Inni shaim. Gitu. Ya, haji, apalagi haji. Yang antar sekampung, yang jemput 2 kampung. Gimana nggak bisa untuk dilihat, dipamerkan, bisa gitu ya. Nah, semua syariat itu seperti itu ya. Kemudian ajarkan soal sampaikan bahwa sholat kunci ibadah. Kemudian tegas dan disiplin dalam sholat. Tepat waktu, jangan ketawa-ketawa, ajarkannya sejak kecil gitu. Jangan kalau udah dewasa udah bisa males-malesan, apalagi sekarang gangguannya udah bukan lagi di luar, di rumah. Ketika Allahu Akbar, anak belum tentu tuh langsung ngambil wudhu. Tapi kalau tilulit, wah siapa yang WA? Terjadi nggak Bu? Terjadi itu. Nyata itu zaman sekarang. Coba gimana kita bisa menanamkan itu. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Tuh. Tanamkan atau biasakan amar ma'ruf, saya bahasakan amar ma'ruf aja ya. Ibu-ibu paham ya harusnya ya. Nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu dimanapun kita berada, ayo serukan kebenaran, kebaikan, kemaslahatan, serukan. Ayo ajak rame-rame, gotong royong, bersihin solokan. Itu amar ma'ruf. Ada yang susah, ayo kita bantu. Itu amar ma'ruf. Dan ingat itu masuk dalam ibadah. Berarti kalau masuk dalam ibadah, yang menyerukan dapat pahala. Ada nggak? Biasanya kan di satu RW, di satu perumahan, pasti ada tuh orang-orang yang getap nyuruh-nyuruh. Ada ya, panitianya, ibu-ibu penggeraknya ada ya. Pahalanya besar itu. Ya, meskipun kadang-kadang yang disuruhnya juga ogah-ogahan. Ya enggak, kadang-kadang begitu ya, suka makan hati gitu ya. Anak yang begitu tuh. Ya, suka ada yang curhat begitu sama saya. Nah, jadi saya nggak tahu kalau di sini mudah-mudahan sih ibu-ibunya gampang ya Bu. Yang pengurus-pengurus. Kalau ibu-ibunya ada yang susah, udah diemin aja Bu. Diajak untuk berbuat baik, kadang-kadang susah ya kan. Yang seperti itu ya nggak apa-apa, tinggalkan saja. Kita tidak berdosa karena kita sudah mengajak. Cegah kemungkaran. Kalau ada yang jangan begitu, nggak boleh. Jangan begitu. Cegah kemungkaran. Itu ajarkan anak sejak dini. Tuh. Kemudian kok jadi 1 2 3 4 5 ya? Nggak apa-apa lah. Ya. Kemudian apa tadi? Wasbir alama asobak. Sabar atas segala musibah apapun yang kita terima. Jadi biasakan sabar dari kecil. Jangan kalau udah besar, udahlah sabar aja deh. Kalau dia nggak biasa untuk sabar, nggak akan sabar. Mainannya direbut orang, udah nggak apa-apa. Tenang dulu, nanti kalau sudah ini nanti kita minta baik-baik lagi. Gitu. Kadang-kadang kan ada,
Udah ambil aja, ambil, punya kamu, ambil, rebut. Gitu kan. Harus berani dong anak ibu. Gitu ya. Kira-kira ya, barangkali ada yang suka begitu gitu kan. Nah, harus ajarin sabar. Dan kalau udah diajarkan sabar sejak kecil pasti dia terbiasa. Atau nunggu misalnya, tunggu ya sebentar ya. Ibu lagi, kalau kadang-kadang saya suka lihat konten, ngetes anaknya sabar apa enggak. Jangan dimakan ya. Ibu ke dapur dulu, ibu ke kamar mandi dulu, jangan dimakan ya. Nah, kadang-kadang ngelatih anaknya, dilihatin, tadi colek-colek gitu kan. Tapi belum boleh, berarti dia masih sabar itu, menahan sabar itu. Ada konten-konten begitu suka lihat ya. Nah itu, melatih anaknya sabar nggak nih? Ya silakanlah kalau itu mah cara kita masing-masing. Gimana caranya untuk melatih sabar gitu ya kepada anak. Ini ibadah. Yang terakhir adalah muamalah. Muamalah dalam hal ini, muamalah kan artinya interaksi, Bu. Muamalah itu kita berinteraksi. Jadi muamalah itu ada interaksi kita dengan manusia, ada sesama manusia, ada interaksi kita dengan hewan, dengan lingkungan, dengan pohonan, ada interaksi muamalah. Tapi muamalah di sini maksudnya adalah akhlak kita. Ya baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada lingkungan. Nah itu akhlak. Kita ajarkan, kita biasakan sejak dulu. Di pertemuan saya yang sebelumnya itu sudah saya bahas, jadi gak perlu saya ulangi lagi. Pelajaran akhlak. Ya sedikit saja kisi-kisinya. Akhlak itu yang pertama akhlak kepada Allah. Caranya kita cinta kepada Allah, kita ridho kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Cinta dibuktikan dengan keimanan kita kepada Allah. Ridho akan apa? Takdirnya Allah. Takdir ada dua, baik dan buruk. Jangan ridho hanya kepada takdir baik. Ya kita dapat mobil Innova, siapa yang gak bersyukur? Tapi giliran motornya hilang. Nah gitu kira-kira ya. Tuh takdir. Kemudian tawakal. Tawakal itu berserah diri bukan ketika kita tidak berbuat apa-apa. Tapi justru setelah kita berbuat. Setelah kita berdoa maksimal dan berusaha maksimal. Itulah namanya tawakal. Yang kedua akhlak kita kepada Rasulullah. Gimana caranya kita berakhlak kepada Rasulullah? Akhlak kita kepada Rasul itu dengan mengikuti semua sunnah-sunnahnya, baik sunnah yang berpahala maupun sunnah yang tidak berpahala. Loh ada ya sunnah yang berpahala dan sunnah yang tidak berpahala? Ada. Sunnah yang berpahala itu yang memang hukum syar'i. Seperti apa? Puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat witir, tahajud ya. Itu berpahala semua ya kan? Karena itu syar'i. Kalau yang tidak berpahala adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan Nabi sebagai manusia biasa. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, itu dia tidak berdaya syariat. Jadi kalau kita kerjakan kita tidak berpahala, tapi kita dapat hikmahnya. Ada yang namanya hikmah di sini? Oh nggak ada. Dapat. Ya, kali kalau dapat hikmah maksudnya bukan hikmah yang ini ya, hikmah yang satu lagi. Hikmahnya kita dapat. Contoh, Nabi makan begini, Nabi kalau makan nih 3 jari, ya. Kalau kita ngikutin Nabi 3 jari dapat pahala? Enggak. Atau kita makannya begini dengan sendok jadi dosa? Enggak juga. Karena itu perbuatan Nabi sebagai manusia biasa. Ada hikmahnya di situ, diteliti dalam dunia medis. Kenapa? Ternyata kerongkongan kita nih sampai ke lambung itu yang pas ukuran suapannya itu segini. Kalau lebih dari itu kerja keras ini usus kita. Kerja keras, ada namanya kalau nggak salah ya yang ahli biologi silakan nanti di ini saya ada gerakan peristaltik meremas, benar nggak itu? Ya, kayak yang ahli biologi nih tahu ya. Peristaltik di sini itu ngeremes sih kalau makanan segini. Kerja keras. Itulah nanti yang akan mengakibatkan banyak penyakit di 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Ya, Nabi makan nggak pernah berdiri, pasti duduk. Sekarang kita pesta diri semua gimana ya? Ya nggak sih? Aduh, saya tuh suka bingung nyari tempat duduk tuh kalau pesta. Gitu ya. Kenapa? Ada hikmahnya di sana. Batu ditetesin air bertahun-tahun, bolong. Gimana lambung? Posisinya gantung. Dikucurin air keras. Gimana nggak pada penyakitan di masa tua? Sering berdiri makannya, minumnya. Gitu. Kemudian Nabi berbaring ke kanan. Bukan berarti kalau kita berbaring ke kanan dapat pahala. Enggak. Atau kita baring ke kiri lah gitu kan. Jadi dosa? Enggak juga. Itu perbuatan Nabi sebagai manusia. Yes. Kenapa? Hikmahnya apa? Organ tubuh yang lunak-lunak adanya sebelah kiri. Jantung, limpa, lambung, ya kan?
Kalau kita tidur ke kanan, dia nggak terhimpit, istirahat. Gitu. Jadinya sehat gitu. Itu hikmahnya di situ, bukan berarti dapat pahala atau jadi dosa, enggak. Itu mengikuti sunnah Nabi, itu akhlak kepada Nabi. Yang kedua, bersolawat banyak. Kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, solawat dong, ya kan? Kepada nggak bisa solawat yang panjang-panjang, Ustazah. Nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Cukup gitu. Tapi jangan sekali. Ya pelit amat kita sebagai umat Rasul. Berkali-kali, sebanyak-banyaknya. Berapa kali terserah ibu yang ngatur. Ya, wirid itu dibiasakan. Gak biasa itu kita gak akan menyebut, Bu. Ya gak? Karena kata Nabi, Allah itu senang dengan orang yang berwirid. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi, itu dua kalimat yang ringan di lidah dan berat di timbangan. Nah itu. Ya, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu baca itu. Kalau saya baca itu habis sholat sunnah sebelum subuh. Ya. Kalau bisa sih pas tahajud sebelum subuh ya. Tapi pakai istighfar, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Wah, itu dimudahkan semua urusan kita, Bu. Tapi sholat tahajudnya jangan yang jam 12 malam, jam 1 malam. Yang menjelang subuh tuh. Yang kayak waktu-waktu sahur tuh. Nah jam-jam segitu dah. Ya. Nah itu luar biasa baca itu istighfarnya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Banyaknya terserah ibu. Dah saya nggak mau ngatur-ngatur wiritan ibu dah. Ya semampu kita. Kalau saya bacanya berapa? 101 saya. Kalau ibu terserah. Kalau misalnya nggak kebangun sholat tahajud di situ, bangunnya subuh. Nah setelah sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, sebelum bangun sholat subuhnya, wirid itu dulu. Karena tadi kita nggak kebangun saat tahajudnya, ya kan? Habis sholat itu baca itu dulu, paling 5 menit udah saya hitung, 5 menit. Ya, baru kita bangun untuk sholat subuh. Itu saya. Ibu mau ngikuti saya boleh silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Ibu mau wirid sekehendak ibu, waktunya kapan, enggak apa-apa. Silakan. Cuma yang saya garis bawahi, yang saya mau informasikan ke ibu adalah di waktu subuh malaikat sedang banyak-banyaknya di bumi. Kenapa? Malaikat yang jaga malam mau kembali ke atas, malaikat yang jaga siang udah turun, sip-sipan lah gitu ya, sip-sipan. Itu lagi banyak, makanya ketika subuh baca doa yang banyak, baca wirid yang banyak, baca Quran yang banyak. Makanya saya kalau subuh itu di sejadah sejam saya. Khusus subuh, karena saya udah gak punya anak kecil. Ibu yang masih ngurusin bekal sekolah, ini belum, itu jangan ngikutin saya begitu ya. Ntar anaknya terlantar semua, ya kan. Saya sama anak saya udah di luar semua, jadi tinggal berdua-duaan sama suami saya sama Pak Ustadz di mobil. Kemarin dikira supir ya. Emang supir sih sebenarnya ya. Cuma supir plus Ustadz gitu ya. Itu guru saya tuh satu kasur ya. Enak kan kalau gurunya satu kasur kan. Nah bisa nanya-nanya kan sambil tidur-tiduran gitu kan. Itu akhlak kepada Rasulullah. Banyak baca sholawat. Insya Allah nanti kita diberikan syafaat di hari akhir oleh Allah. Kemudian akhlak kepada manusia, sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia, kepada diri sendiri. Ya, nggak boleh kita menjerumuskan diri kita kepada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, Tahrim ayat 6. Berarti kita harus menjaga diri, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu akhlak kepada diri sendiri. Kemudian akhlak kepada keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Nah di sini nih poinnya nih. Kalau suami kepada istri, istri kepada suami, menjalankan semua hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik, itu kita sekaligus berakhlak kepada suami dan istri. Yang anak kepada orang tua, apa? Patuh, taat, selayaknya anak kepada orang tua, ya kan? Patuh, taat, dan itu kan hasil dari didikan kita selama kita mendidik anak kita sejak kecil. Nah, ada akhlak orang tua kepada anak apa? Mengajak berbicara. Selain memberikan pengasuhan yang baik, sandang, pangan, papan yang halal untuk anak kita, itu kan kewajibannya
orang tua ya kan? Ada akhlaknya orang tua kepada anak itu mengajak berbicara. Tapi dalam hal ini yang saya titik tekankan adalah ayah. Kenapa ayah? Karena ibu itu madrasatul ula. Karena ibu itu sudah sekolah pertama, sudah pasti lebih banyak interaksinya dengan anak. Apalagi yang paling banyak ngomel di rumah adalah ibu. Ngaku aja bu, ya. Saya pun demikian. Ya namanya ibu-ibu yang sering ketemu anak, iya kan? Nah itu. Kalau ayah, kenapa saya tekankan ayah? Lihat tadi surat Luqman yang diceritakan yang ngomong sama anaknya, apakah ayahnya apa ibunya? Ayahnya. Tuh. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ketika Luqman berkata kepada ayahnya dan dia mengajarkan. Gitu. Ini maaf yang sudah tidak ada ayahnya, tidak ada suaminya ya. Berarti tugasnya double. Kalau tugasnya double berarti pahalanya juga double. Tugas sebagai ayah dia juga yang iniin, ya kan? Tugas sebagai ibu dia juga yang double. Merinding saya jadinya. Ya Allah, luar biasa sekali. Ya, hebat berarti. Emang namanya ibu-ibu tuh gak ada duanya lah pokoknya ya. Itu makhluk paling kuat di muka bumi. Terkuat di muka bumi. Ya, kalau ada yang ini bunyi klakson sama bunyi mulut, cepetan bunyi mulut. Minggir daripada klaksonnya. Itu anekdotnya seperti itu ya, candaannya begitu, masya Allah ya. Itu ibu kenapa emang ditakdirkan Allah begitu ya. Pikirannya bercabang-cabang bisa, kayaknya jadi manajer. Kalau laki-laki kan fokus jadi pemimpin satu, gitu. Kalau ibu cabang-cabangnya banyak. Kalau bangun tidur aja yang kepikir habis sholat masak air, bikin sarapan, bener nggak? Itu luar biasa. Habis itu ngantar anak ke pasar, itu tuh luar biasa tuh ibu-ibu itu. Bapak-bapak disuruh beli ini sampai pulang. Kok ininya pewanginya nggak dapet? Emang ada pewangi? Ya Allah ya Robbi, mesti aja ya ketinggalan. Mau bagaimana saya ya? Jadi saya kalau udah ibu belanja sendiri, nggak usah nitip sama ayah. Nitip sama ayah ntar jadi ngomel malahan. Udah ibu belanja sendiri, ayo mau nganterin, bayarin aja. Yang penting ibu belanja sendiri, ayah tinggal bayar, udah gitu. Daripada laki-laki itu begitu. Ibu suka ada nggak ibu bapaknya yang nutup toples saja Tupperware itu nggak kenceng? Oh ternyata itu permasalahan laki-laki di seluruh dunia, jangan-jangan ya. Nah itu. Teliti perempuan itu bu, tak tuh. Makanya cocok jadi manajer di rumah. Iya kan? Nah itu menteri keuangan dah, paling enggak ya. Menteri keuangan kan duitnya udah ada, tinggal diatur ya nggak? Bukan tugas kita nyari duit, kita cuma ngatur duitnya, ingat itu ya. Yang tugas nyari duit ada lagi pemimpinnya gitu ya. Kalau sambil nyari duit juga sambil ngatur keuangan juga double pahalanya itu. Nilainya sedekah double, masya Allah deh pokoknya. Yang selanjutnya, masih manusia kepada keluarga, kepada anak, kepada keluarga, kemudian kepada tetangga. Ya kan? Tetangga gampang-gampang susah lah kalau tetangga ini kita harus jaga betul-betul pergaulan. Tetangga ada yang kelaparan, kita kenyang, dosa kita. Tapi kita juga harus menjaga norma-norma hidup bertetangga. Karena di sini kadang-kadang berbeda dengan yang di luar. Kalau di luar gonjreng-ganjreng, di luar negeri gonjreng-ganjreng kedengeran tetangga itu didenda sama negara. Kalau di sini kan enggak. Ya enggak? Ya kesadaran sendiri aja dah, kan gitu kan? Gitu. Ini kalau ini rumahnya masih jauh-jauh, kita makan durian enggak kebauan. Kalau yang rumahnya di kampung, se-RT-nya, iya enggak? Itu makan durian satu, punya durian satu. Tetangga dikasih kulitnya doang, baunya ngambrang se-RT itu. Padahal cuma satu buah, ya nggak? Nah itu gitu gimana caranya itu biar tetangga gimana nih nyium baunya. Udahlah makannya sejuring aja deh, sejuring. Lebihnya masukin panci aja dah. Kasih gula merah, kasih air, kasih santan. Lah jadi banyak modalnya. Habis itu bagiin tetangganya supaya bau duriannya dirasakan semua oleh tetangganya. Itu contoh saja gitu ya. Nanti aplikasinya gimana caranya supaya betul-betul tetangga itu merasa seperti keluarga sama kita. Karena tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita ketika kita sedang susah. Duluan membantu gitu ya. Kemudian yang terakhir akhlak kepada masyarakat luas. Itu tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah diajarkan di sini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh, karena ini udah dikonsepkan jadi ibadah. Makanya akhlaknya juga demikian. Yang terakhir akhlak kepada lingkungan.
kepada flora, kepada fauna. Jadi kalau menebang hutan itu sampaikan kepada anak-anak, tuh kenapa banjir tuh? Di situ kenapa banjir, di TV banjir? Karena pada menebang hutan sembarangan. Jadi pohon yang biasanya akar-akarnya itu menahan laju arus air, nggak ada. Akhirnya banjir bandang tuh, ya kan? Tuh kenapa begitu? Karena manusianya serakah. Tuh hutannya mau dihabiskan. Itu ajarkan anak sejak dini, gitu. Kalau dulu ada tuh yang menjaring ikan pakai bom, ada ya dulu ya. Nah, supaya dapat ikannya banyak, tapi biota laut yang lain ikut hancur, ekosistem di laut terganggu. Itu namanya tidak berakhlak kepada lingkungan gitu. Ya, nah hal-hal yang begitu sampaikan. Kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari ilmu-ilmu yang lain, ilmu sosiologinya, ya, geografisnya. Kita bisa belajar dari ilmu yang lain. Yang penting tanamkan akhlak kepada lingkungan ini sejak dini begitu. Nah, inilah 3 hal pola asuh Islam. Kira-kira kita sudah menerapkan ini belum? Kalau sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita semuanya soleh-solehah. Kalau belum, coba mana yang kira-kira masih kurang? Kejar. Yang harus diingat, satu, di mana lagi ya? Di sini ya. Ini poin terakhirnya. Catatan yang paling penting adalah anak cerminan orang tua. Ini penting sekali. Introspeksi ibu, apa yang sudah diajarkan sama anaknya, itu akan membekas di hati anaknya. Kalau ada tamu nih, anaknya ngeliatin, tamunya cuma dikasih air mineral doang udah. Nanti ketika dia sudah dewasa, dia pasti akan meniru begitu. Tapi kalau ibu, ya Allah, mau tamunya dekat, tamunya jauh, ya sebentar nggak ada makanan, udah teh aja, teh hangat, teh. Atau misalnya, udah, wah sekarang mah nggak ada alasan sebenarnya Bu, tinggal nutul aja datang tuh makanan. Sebenarnya sekarang tidak ada alasan, ya nggak? Tinggal nutul datang itu, banyak yang nganterin makanan. Dapur kita banyak ada di mana-mana. Saya nggak pernah merasa kesusahan sekarang, alhamdulillah, dengan teknologi. Itu ditiru sama anak kita. Oh ternyata, oh ibu saya kalau nyuguhin makanan kok pada tamu luar biasa. Tamu itu pulang bawa penyakit keluar Bu. Segala sihir, segala penyakit-penyakit yang kita tidak kasat mata keluar. Itu Nabi bilang begitu. Ya, berkah rumah kita Bu. Pulang bawain tentengan tamu, anak kita niru gitu. Lah anak saya di Malaysia, anak saya itu kuliah di Malaysia, jauh dari orang tua. Itu teman saya itu kebetulan gurunya dia waktu di Darun Najah. Ya pernah di Darun Najah sebelum ke Gontor di Darun Najah. Semasa angkatan saya jadi ustazahnya dia waktu ke Malaysia datang. Wah dia yang repot. Ibu Ustazah Ida datang ke sini. Iya, aduh Mbak bawain apa? Ya terserah kamu. Ya udah, kata teman saya, Nin, anak ente udah kayak emak-emak banget katanya. Kata teman saya. Kenapa? Karena repotnya luar biasa. Dia ngelihat ibunya begitu gitu. Tapi kalau tidak dibiasakan, nggak akan membekas. Bahkan nyediain aja cuma air mineral, tamu dari jauh. Apa gorengan ke 10.000 dibeliin gitu ya? Enggak. Itu karena tidak terbiasa untuk melayani tamu dengan baik tuh. Anak cerminan orang tua. Bagaimana orang tuanya, itulah anaknya. Dan satu lagi, ingat, 50% dari doa orang tua sama dengan kesuksesan anak. Kenapa 50% lagi? Kenapa cuma 50%? 50%-nya lagi usaha dia. Itu ya. Sudah Bu? Iya sudah. Alhamdulillah. Gak usah ada pertanyaan lah ya. Ya kayaknya udah paham semua nih. Udah jam segini tuh. Aduh saya terlambat nih ntar nih. Aduh. Iya nih aduh. Insya Allah. Gimana? Kalau ada yang nanya satu deh. Kalau nggak ada yang nanya alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Tapi ini nggak ada yang nanya kan ada 2 kemungkinan. Ada paham banget, ada nggak paham banget. Makanya mudah-mudahan yang paham banget ya. Mudah-mudahan yang paham sekali sehingga ilmu ini bisa diterapkan. Kalau anak-anak kita sudah besar, terapkan kepada
cucu-cucu kita. Anak kita nanti dikasih tahu ini supaya nanti pola asuh kepada anak-anaknya kelak akan baik dan lebih islami gitu. Gitu ya. Ya baik, terima kasih. Kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri kita masing-masing dan bagi orang lain pada umumnya, insya Allah. Sebelum kita baca doa, kita baca Fatihah dulu ya. Pertama kita niatkan untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun mereka berada. Silakan disebutkan nama-namanya. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun mereka berada, diberikan Allah kenyamanan dalam menuntut ilmu, dibuka hati dan pikirannya agar mudah dalam menerima ilmu pengetahuan dan pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat kita, diberkahi rumah tangga kita, dilapangkan jalan usaha kita, diluaskan rezeki kita. Kemudian Allah jadikan anak-anak dan keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan-keturunan yang baik, yang soleh dan solihah, yang pandai berbakti kepada kita sebagai orang tua dan bermanfaat bagi sesama. Silakan diniatkan hajatnya masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wal hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya alim, ya basir, ya latif, ya khabir, ya qarib, ya mujib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna warzuq walidayna warzuq ahlana rizqan hasana wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa shifaan min kulli da'in wa saqam wa anta khairur raziqin wa anta khairur raziqin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la taliba 'ilmin illa najjahtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.